Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnul Mufid. Kali ini saya akan bahas tentang haul Sunan Ampel yang jatuh pada tanggal 1 Maret 2024. Namun terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, saya adalah Dr. Husnul Mufid MPDI, alumni Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember dan alumni S2 YN Sunan Ampel jurusan konsentrasi pendidikan Islam. Juga saya adalah pemimpin redaksi menaramunadna.com dan Ketua Takmir Mushola Al-Ilas Surabaya. Pemirsa yang saya hormati seluruh Indonesia, menyambut haul Sunan Ampel yang jatuh pada 1 Maret 2024. Saya menerbitkan buku Keluarga Besar Sunan Ampel. Ini merupakan penerbitan buku yang kebeberapa kalinya sudah terjual 1000 buku. Buku ini dijual di makam Troloyoyo, yaitu tempat makamnya Syekh Jumadir Kubro. Juga dijual secara langsung lewat online buku Tengger, Pasuruan, dan dijual lewat langsung penjual online lewat saya pribadi. Jika ingin membeli buku Sunan Ampel ini bisa menghubungi saya, nomor HP 085648043120. Saya ulangi lagi, 085648043120. Bagi yang menginginkan buku ini saya kasih gratis, namun cukup dengan membayar ongkos kirimnya saja. Buku ini saya terbitkan dalam upaya untuk menetapkan bahwa jalan sejarah Sunan Ampel dari Campa ke Indonesia, juga anak-anaknya yang menjadi penyebar agama Islam di Jawa. Buku ini adalah juga untuk menetapkan bahwa sejarah Sunan Ampel tidak boleh dibelokkan, baik secara tulisan maupun secara bukti-bukti arkeologi, mengingat makam Sunan Ampel telah dirubah total sehingga bukti autentiknya telah hilang. Nah, di buku ini masih ada foto-foto, masih ada kisah-kisah yang autentik di dalam buku ini, sehingga buku ini bisa menjadikan referensi di masa sekarang dan akan datang. Buku ini juga untuk memperkuat agar pembelokan sejarah yang dilakukan oleh Habib Pak Alawi ini bisa menepis pembelokan sejarah yang dilakukan
Habib Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang penerbitan buku ini, dan bagi siapa saja pun yang ingin memiliki buku ini bisa menghubungi dengan saya secara langsung. Saya kasih diskon 70% atau gratis, hanya membayar ongkos kirim saja. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menanggapi tentang polemik yang terbaru, yaitu cukup banyak kelompok organisasi masyarakat yang menentang kehadiran Habib Lutfi di acara Hall Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmatullah di Surabaya. Penolakan yang dilakukan PWI, penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, penolakan yang dilakukan penjara agar Habib Lutfi dan Habib Asgaf untuk tidak datang di acara Hall Sunan Ampel sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ini sebenarnya memang saya setuju. Saya sekelaku sejarawan juga setuju. Saya juga selaku ke kampung juga setuju kalau Habib Lutfi tidak diundang di acara Hall Sunan Ampel. Karena selama ini Habib Lutfi sudah bertahun-tahun memimpin kegiatan Hall Sunan Ampel di Surabaya. Kalau saya amati ya sekitar 20 tahun pasca reformasi ini. Karena pada saat itu memang Habib Lutfi merupakan tokoh ulama di PBNU yang cukup disegani, sehingga beliau datang di Hall Sunan Ampel dan jamaahnya yang datang cukup banyak. Cuman dalam perkembangannya Habib Lutfi melakukan pembelokan sejarah Jatman, sejarah NU, juga pembongkaran makam Sunan Ampel yang asli diganti dengan bangunan baru. Ini informasinya ketika saya berada di makam Sunan Ampel, banyak penjara yang menilai bahwa pembongkaran makam, perubahan makam Sunan Ampel ini atas instruksi dari Habib Lutfi, dan sepertinya pengurus Masjid Sunan Ampel tidak berdaya untuk mencegahnya. Dengan demikian bahwa keberadaan Habib Lutfi selama ini tidak memberikan manfaat kepada situs-situs yang berada di makam Sunan Ampel. Kalau dibiarkan terus, maka situs makam Sunan Ampel akan hilang, baik secara arkeologis maupun sejarah, karena beliaunya akan
mengganti dengan sejarah versi Pak Alawi dengan mengganti makam Sunan Ampel seperti makam Pak Alawi ya. Memang saat sekarang makam Sunan Ampel ini yang baru ya, itu hampir mirip dengan makam-makam orang-orang zaman orang-orang Pak Alawi. Hal ini sangat berbahaya dan bukti autentik patokan dan masanya ini juga dihilangkan juga. Ini sangat berbahaya karena kedepannya jika dilakukan penelitian ulang baik secara sejarah maupun arkeologi, maka tidak ada bukti-bukti autentik yang ada karena sudah dibongkar total. Pemirsa yang saya hormati, kalau pada hall 1 Maret sampai 3 Maret 2024 ini ada nuansa baru, yaitu digantinya pemimpin hall, baik pemberi ceramah, kemudian pemimpin tahlil bukan dari Habib Lutfi bin Yahya dan Habib Asgaf, ini sangat bagus sekali karena kiai-kiai Nusantara sudah bisa melakukan kegiatan di makam Sunan Ampel. Insya Allah pada hall Sunan Ampel akan datang pada Jumat 1 Maret 2024 ini dipimpin Kiai Halwani yang merupakan ketua Jatman menggantikan Habib Lutfi yang telah menjadi tim sukses dari calon presiden dan wakil presiden Prabowo dan Gibran. Kehadiran dari Kiai Halwani ini bersama para santri dan kiai di berbagai daerah Jawa Timur ini memang merupakan sejarah baru bahwa makam Sunan Ampel telah kembali ke pangkuan para kiai-kiai Nusantara, bukan lagi dalam pangkuan para Habib Pak Alawi yang mencoba untuk memutarbalikkan fakta sejarah. Perlu diketahui bahwa keberadaan dari imigran Yaman dan Habib Pak Alawi di Surabaya ini sebenarnya atas dukungan penjajah Belanda dari Pokojan, Batavia. Belanda dipindah ke daerah Ampel sana, namanya Kampung Arab. Mereka sebagian besar mendirikan rumah bertempat tinggal di atas wilayah tanah Sunan Ampel yang luasnya 15 hektar kalau tidak salah. Oleh karena itu pada hall Sunan Ampel pada 1 Maret 2024 ini merupakan momentum sangat berharga sekali bahwa masjid telah dikelola oleh kiai-kiai pribumi, kiai-kiai Nusantara, dan pemimpin tahlil dan ceramah pun
dipimpin oleh ulama pribumi, ulama Nusantara. Oleh karena itu kita patut bangga dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada perubahan yang besar dan mendasar di acara Hall Sunan Ampel pada Jumat 1 Maret 2024. Semoga Allah memberikan kelancaran, kehikmatan di acara tersebut. Karena selama ini sudah bertahun-tahun para Habib memimpin kegiatan Hall Sunan Ampel, dan dalam perkembangannya mencoba untuk melakukan pembeloan sejarah Wali Songo, dan bukti nyata dan fakta arkeologis bahwa makam Sunan Ampel telah dirubah total. Jika perlu itu harus dikembalikan seperti semula karena foto asli makam Sunan Ampel masih ada. Itu bisa direkonstruksi. Karena bila tidak dirubah seperti aslinya, maka dalam penelitian ulang dinyatakan secara hipotesa bukanlah makam Sunan Ampel karena itu tidak ada bukti-bukti secara arkeologis, tetapi secara sejarah bisa dibuktikan di buku saya ini, di karangan saya yang berjudul Keluarga Besar Sunan Ampel. Pemirsa yang saya hormati, memang sudah selayaknya makam Sunan Ampel ini dikelola, dipimpin oleh ulama-ulama pribumi, ulama-ulama Nusantara yang memiliki kecintaan terhadap keaslian sejarah Sunan Ampel dan keaslian arkeologis, bukti-bukti arkeologis dari makam Sunan Ampel dan makam-makam di sekitar makam Ampel yang lainnya. Mengingat maisan atau patokan makam-makam di sekitar makam Sunan Ampel ini sudah berubah. Sudah hampir semua tidak ada makam aslinya. Dan nama-nama tokoh penyebar agama Islam pada masa lalu itu tidak ada. Saya usul selaku sebagai sejarawan itu perlu dikasih nama makam-makam yang ada sekitar Sunan Ampel. Misalnya makam Lembu Peteng. Lembu Peteng konon makamnya di makam Sunan Ampel, tapi masyarakat hanya masyarakat tertentu yang tahu kalau di situ ada makam Lembu Peteng, merupakan putra dari Raja Bawijarima. Masyarakat hanya mengenal makam Mbah Soleh, makam Mbah Bolong, makam istri Sunan Ampel. Sementara makam-makam lainnya tidak dikenal karena makam-makam itu tidak ada petunjuk namanya. Kalau seandainya itu dikasih petunjuk nama, maka makam itu akan dikenal oleh umat Islam yang berziarah di makam Sunan Ampel. Karena umat Islam yang berziarah di Sunan Ampel bukan hanya masyarakat sejak masa Surabaya, masyarakat Lamongan, Banyuwangi,
masyarakat Jawa Timur, tapi masyarakat Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura pun berziarah di makam Sunan Ampel. Nah, jika makam-makam itu ada namanya, maka makam yang ada di sekitar makam Sunan Ampel akan lebih sempurna, sehingga peziarah tidak mengalami verbalisme, yaitu tidak mengalami kebutaan terhadap nama-nama orang-orang yang dimakamkan di sekitar makam Sunan Ampel. Pemirsa channel Husnul, inilah fakta yang ada. Maka dari itu kita perlu melestarikan bukti-bukti autentik yang masih ada di makam Sunan Ampel. Karena Masjid Sunan Ampel pun ada tambahan-tambahannya. Juga tempat pengimaman makam Sunan Ampel pun telah hilang dan dihilangkan. Ya, hanya ada jagak-jagak yang terbuat dari kayu. Itulah sisa-sisa peninggalan dari Sunan Ampel. Sementara bangunan pesantrennya aja sudah hilang. Yang hanya ada adalah selain cagak-cagak masjid yang berupa kayu, yang ada adalah lokasi dari makam Sunan Ampel itu. Pemirsa yang saya hormati, inilah komentar saya selaku sejarawan mengucapkan selamat haul Sunan Ampel di Surabaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.